Nggak mungkin keluar dari ketua KPU ini putusan Mahkamah Agung ini aneh, nggak mungkin. Hah? Teman-teman, sebetulnya kalau kita mau lebih realistis ya, saya nggak terlalu khawatir dengan pilkada. Kemampuan penyelenggara seperti KPU untuk melaksanakannya juga saya nggak khawatir. Karena ini pilkada cuma dua provinsi dan kabupaten kota. Yang pemilu kemarin aja kita 5 kotak suara itu beres kok. Meskipun ada banyak catatan, gitu ya, tapi kan beres. Gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir kita ini cenderung menyeram-nyeramkan proses, gitu ya, sehingga kita sering membayangkan hal-hal yang ya sebetulnya mudah ditangani, gitu. Mudah ditangani. Gitu. Jadi saya tidak khawatir tuh penyelenggara pemilu KPU melaksanakan tahapan, apalagi ya sudah berkali-kali gitu. Bahkan ada penyelenggara pemilu itu yang mungkin sepanjang pemilu kita di 15-20 tahun terakhir dia terlibat. Dulu dia Bawaslu misalnya, sekarang dia KPU. Gitu. Jadi nggak ada soal soal teknis seperti itu. Gitu ya. Jadi kekhawatiran seperti itu saya kira nggak perlu terlalu digembar-gemborkan gitu ya, karena bagi saya itu tidak ada problem. Nah, problemnya adalah kalau Anda mengikuti pemilu sejak dulu ya, kan kalau cerita tentang penyelenggara pemilu dikepung oleh banyak pengaruh-pengaruh kepentingan yang mau mempengaruhi mereka. Ini tesisnya kan begitu. Kalau Rocky Gerung bilang dalilnya begitulah, ya. Nah, di sini soal kita tuh. Dan cara pola mempengaruhi penyelenggara pemilu seperti KPU. Kalau Anda teliti sejak dulu ya, saya sudah memantau pemilu sejak tahun 2003. Itu polanya berkembang. Polanya berkembang. Kalau independensi penyelenggara pemilu itu nggak bisa mereka ganggu atau pengaruhi lewat pola-pola lama, itu muncul pola baru yang memang membuat penyelenggara pemilu itu terjebak untuk tidak mematuhinya. Nah, ini yang saya perhatikan tuh. Pola-pola lama itu kan ya datang ngomong-ngomong, nawarin uang gitu ya. Itu masih terjadi untuk mempengaruhi proses atau hasil. Masih terjadi. Pakai orang-orang tertentu untuk tekan. Masih terjadi. Kan gitu. Atau pakai persoalan-persoalan pribadi untuk tekan sehingga dia ikut apa mau orang yang minta sesuatu. Masih terjadi. Ada yang masih terjerumus dengan itu, tetapi ada banyak yang tidak sebetulnya. Gitu. Karena itu menurut saya ada pola yang lebih pasti. Karena kan orang atau ya pihak yang punya kepentingan politik untuk mempengaruhi, dia mau lebih pasti. Karena pola-pola lama ini ya mungkin lebih sering di banyak kasus gitu ya, itu tidak berpengaruh. Artinya diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Kalau yang terungkap itu kan ada, tapi kan kalau kita jumlah sebetulnya jauh lebih sedikit dibanding dengan penyelenggara pemilu yang memang masih setia dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Gitu. Dia masih setia terhadap itu.
Tapi yang sulit sekali untuk dihindari itu adalah pengaruh yang dimainkan dengan merekayasa lembaga-lembaga hukum lain untuk mengintervensi tahapan dan penyelenggara pemilu. Contohnya apa? Putusan MK dan putusan MA yang tadi Pak Ketua bilang. Jadi saya mau memahaminya itu dalam kerangka seperti ini tuh. Jadi penyelenggara pemilu seperti KPU itu terikat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung nomor 9 ya. Nomor berapa sih? Nomor 9 tahun 2023 kalau nggak salah. Terkait dengan syarat usia pencalonan. Nah, yang begini-begini bisa polanya bisa pola mempengaruhi dengan model lama. Lakukan tekanan lewat partai politik, lewat komisi 2 gitu ya, atau lewat orang-orang tertentu. Tetapi mungkin dalam konteks seperti ini keberhasilannya itu tidak begitu besar persentasinya. Karena itu pihak-pihak ini mencari pola yang keberhasilannya itu bisa persentasinya jauh lebih tinggi. Caranya adalah lakukan intervensi hukum gitu ya, lewat putusan yang mengikat, sehingga ada kewajiban dari penyelenggara pemilu seperti KPU untuk melaksanakannya. Ini sorenya Mas Afif, saya kalau membaca psikologi teman-teman di daerah ya, di kabupaten, kota, dan provinsi, mereka tidak happy dengan putusan itu. Tetapi karena ini putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya harus dilaksanakan. Gitu. Nah ini menurut saya pola baru intervensi pihak luar terhadap proses dan tahapan pemilu, yang kemudian membuat teman-teman KPU itu menjadi kesulitan. Mereka tahu bahwa putusan ini aneh, tapi kan nggak mungkin Pak Ketua ini beropini bahwa putusan itu aneh, nggak bisa. Kalau saya bisa, kan gitu. Nggak mungkin keluar dari Ketua KPU ini putusan Mahkamah Agung ini aneh, nggak mungkin. Hah? Oh nanti keluar juga. Nggak mungkin. Kalau lihat konteks kita sekarang itu nggak mungkin.